kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat, kalau Al-Quran dan hadis sesuai, kita ambil. Jadi mereka itu merasa lebih paham dalil, lebih merasa paham Quran dan Sunnah, sehingga kemudian bisa menyalahkan pendapat ulama 4 mazhab, mengeliminasi pendapat ulama 4 mazhab, seolah-olah ulama 4 mazhab itu tidak ngerti dalil, tidak ngerti Quran Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ustaz Badrus Salam mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ulama kita bersama, bukan ulama milik pribadi perorangan atau kelompok ya. Itu ulama kita bersama. Kita hormati. Namun kata beliau, ulama itu tidak maksum. Ulama itu ya bisa salah, bisa benar, bisa kita ambil pendapatnya, bisa tidak. Kita lihat pendapatnya, siapa yang paling bersesuaian dengan Quran dan hadis, siapa yang paling kuat dalilnya. Lah itu yang kita ambil. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Ya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Ya. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami, para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama, sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat, kalau Al-Quran dan hadis sesuai, kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan, seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum Firqah Wahabiyah itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang Firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh Firqah Wahabiyah. Lalu Ibnu Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Lakhani siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan Firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau ke-3 Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib.
mengatakan jilbab tidak wajib dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah berdarah Salafi Wahabi, yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk Pak di sana. Ya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz, yang Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nih Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Sayangnya menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam yang tidak paham sama sekali. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, itulah Wahabi ya. Mereka merasa lebih paham Quran, lebih paham sunnah, lebih paham mana dalil yang lemah, mana dalil yang kuat. Ya merasa doang itu, merasa doang. Ya. Kemudian karena merasa lebih paham dalil, mereka merasa lebih benar, merasa lebih paling sesuai dengan dalil, merasa lebih kuat dalilnya. Ya merasa doang. Ya, songongnya enggak ketulungan. Kita dengar tadi itu pendapat ulama yang tidak sesuai dengan Quran hadis, yang tidak kuat dalilnya, ya jangan diikuti. Lah, mereka itu kan merasa bahwa dirinya itu tahu dalil yang kuat, tahu mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ulama ini tidak kuat dalilnya, ulama ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Lah ini yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, ini yang kuat dalilnya, ini kita ikuti. Itu kan mereka merasa lebih tahu dalil daripada ulama, merasa lebih paham, lebih ngerti dalil daripada ulama. Ini yang saya maksud ulama 4 madhab loh ya. Makanya tak heran kemudian mereka menyalahkan pendapat ulama madhab. Kenapa? Karena mereka sendiri pun merasa lebih paham dalil daripada ulama 4 madhab. Seolah-olah mereka itu begini. Ya, saya kasih contoh. Kunut subuh menurut madhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Lah mereka katakan bid'ah. Seolah-olah mereka mengatakan seperti ini. Oh, pendapat Imam Syafi'i yang ini itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini dalilnya lemah, tidak kuat. Ini loh pendapat yang dalilnya kuat, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana? Kunut subuh hukumnya bid'ah. Ya, gimana itu coba? Ini contoh lagi. Ya. Imam Ahmad mengatakan membaca Quran di kuburan hukumnya sunnah. Lalu apa kata Wahabi? Oh, dalil Imam Ahmad itu tidak kuat. Itu tidak, pendapat Imam Ahmad itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kuat itu dalilnya ini. Ya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu ini. Makanya hukum baca Quran di kuburan itu bid'ah. Gimana itu? Coba.
Contoh lagi ya. Contoh lagi. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa tarawih 20 rakaat itu hukumnya sunnah. Lalu apa kata mereka? Kata Wahabi, oh dalil ulama 4 mazhab itu tidak kuat. Pendapat ulama 4 mazhab terkait dengan tarawih 20 rakaat itu tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Dalilnya lemah. Ini loh dalil saya yang kuat, yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Bagaimana? Tarawih 20 rakaat hukumnya bid'ah. Coba itu. Jadi mereka itu merasa lebih paham dalil, lebih merasa paham Quran dan sunnah, sehingga kemudian bisa menyalahkan pendapat ulama 4 mazhab, mengeliminasi pendapat ulama 4 mazhab, seolah-olah ulama 4 mazhab itu tidak ngerti dalil, tidak ngerti Quran sunnah. Mereka yang ngerti. Ya, itu bukan hanya merasa lebih tahu, tapi memang kurang ajar sudah. Ya. Coba kalau memang merasa lebih paham dalil, merasa dalilnya lebih kuat. Coba saya tanya. Ustadz Khalid Basalama itu mengatakan rukun wudhu ada 2. Dalilnya mana? Enggak usah yang kuat, yang lemah lah. Rukun wudhu ada 2 itu. Kalau ada saya masuk Wahabi. Ya. Kemudian Ustadz kemarin itu yang teranyar itu mengatakan bahwa air kencing anjing, hewan yang haram dimakan, itu suci. Itu dalilnya mana? Enggak usah yang kuat, yang lemah. Ya, dalilnya mana? Loh, itu mereka itu cuma sok-sokan ngerti dalil. Ya. Padahal sebenarnya mereka enggak ngerti dalil. Bahkan ya kurang ajar kepada ulama. Sok-sokan saja biar lebih kelihatannya lebih jago begitu ya. Oh, ulama itu belum tentu benar. Tidak harus selalu kita ikuti. Yang benar kita ikuti, yang salah kita ikuti. Seolah-olah mereka bisa membedakan salah dan benar. Seolah-olah mereka bisa membedakan dalil yang kuat dan yang lemah. Ya. Padahal ya ilmu mereka itu berapa sih? Begitu ya. Sampai ulama 4 mazhab itu dikoreksi, itu dieliminasi pendapatnya. Ya. Kami pengikut mazhab Syafi'i itu berpendapat ya kunut subuh itu hukumnya sunnah. Mereka yang tidak kunut subuh, ya tidak kami salahkan. Itu namanya menghormati ulama. Wahabi kan tidak. Pendapat ulama yang sesuai dengan mereka itu mereka ambil ya. Yang sesuai dengan mereka pendapatnya itu mereka ambil, yang tidak sesuai mereka katakan bid'ah. Ya, mereka katakan enggak ada dalilnya, mereka katakan dalilnya lemah. Nah, itu kan kurang ajar namanya. Ya, lah kami tidak seperti itu. Kemudian mereka juga mengatakan, Ustaz Badrus Salam tadi mengatakan bahwa yang maksum itu Nabi. Ya, ulama ya tidak maksum. Ya kami tahu, Bos. Kami bangun tidur pun nyawa kami belum ngumpul, kemudian ditanyakan, yang maksum siapa? Ya kami bisa jawab Nabi, kami tahu. Tetapi mujtahid mutlak itu sudah ditutup, enggak akan ada lagi setelah ulama 4 mazhab. Makanya tidak akan ada yang lebih alim daripada ulama 4 mazhab itu sampai hari kiamat nanti. Ya. Kami tahu yang maksum itu Nabi, kami tahu, bangun tidur pun ditanya kami tahu. Ya, bahwa yang maksum itu adalah Nabi. Cuma masalahnya Nabi sendiri yang mengatakan untuk kita itu mengikuti ulama. Ya, al ulama warasatul anbiya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kan begitu. Kemudian
terkait dengan Wahabi yang kata beliau itu sebenarnya bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Muhammad bin Rustum. Ya terserah antum mau siapa, terserah antum. Tapi maksud kami ketika kami menyebut Wahabi ya antum dan kelompok antum. Gitu ya. Terserah. Mau Muhammad siapa. Tetapi ketika kami menyebut Wahabi itu adalah yang kami maksud itu antum. Ya, terserah. Antum mau bilang, wah yang Wahabi sebenarnya itu dari Irak, dari Iran, dari Maroko, terserah mau dari manapun. Sebenarnya bukan Muhammad bin Abdul Wahab tapi Muhammad bin ini. Terserah mau siapapun itu. Panggilan Wahabi itu adalah panggilan kami ke antum. Terserah mau Wahabi itu sebenarnya yang benar siapa, terserah. Tapi ketika kami menyebut Wahabi yang kami maksud itu adalah antum. Ya. Begitu ya. Ya, tidak perlu panjang-panjang mungkin. Nanti kita lanjutkan perdebatannya di kolom komentar. Ya, demikian semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.